Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk adik-adikku sekalian. Baiklah, mungkin ini pertama kali Bapak masuk di ruangan ini, kelas kalian, yaitu kelas 12 IPS 1 ya. Oke. Pertama-tama Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu ya, supaya adik-adik sekalian lebih dekat mengenal Bapak. Perkenalkan, nama saya atau nama kakak yaitu Muhammad Halil. Bisa dipanggil Pak Halil maupun Kak Halil. Ya baiklah, langsung saja demi mengefisienkan waktu, Bapak ingin membawakan materi pertama kalian, yaitu partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Yang pertama yaitu pentingnya usaha pembelaan negara, yaitu ada yang tahu ya. Langsung saja, dalam kehidupan bermasyarakat, jika manusia dibiarkan bebas untuk memenuhi kepentingan masing-masing, apa yang akan terjadi? Tentu saja akan terjadi ketegangan dan pertentangan yang dapat merusak dan merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan hidup, setiap kelompok harus mempunyai aturan-aturan di antara kelompok-kelompok tersebut. Yang paling penting adalah negara. Itu pentingnya menjaga suatu negara kita ini. Adapun beberapa pendapat para ahli yang dicantumkan dalam sebuah negara, yaitu yang pertama Profesor Miriam Budiarjo, yang kedua Profesor M.R. Soekarno, yang ketiga Harold Jelaski, yang keempat Karl Marx, yang kelima Max Weber, dan yang keenam Robert Mathever. Ya, unsur-unsur negara yaitu unsur konstitutif adalah unsur pembentukan sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terjadinya negara. Unsur konstitutif mencakup adanya wilayah yang meliputi darat, udara, dan perairan. Kasus-kasus perairan tidak mutlak, rakyat atau masyarakat, dan pemerintah yang berdaulat. Ya, sampai sini Anda paham atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk adik-adikku sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Bapak ingin lanjutkan materinya lagi. Pemerintahan yang berdaulat itu ada berapa? Ada dua, yaitu rakyat dan wilayah. Rakyat adalah semua orang yang berbeda di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Di dalam suatu negara, rakyat dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Itu pengertian dari rakyat. Sedangkan wilayah negara merupakan tempat terhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Wilayah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu daratan, lautan, dan udara. Yang kedua yaitu bagian unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu yaitu bersifat menerangkan atau mengumumkan sehingga memperoleh pengakuan tentang berdirinya sebuah negara. Oke, you understand untuk adik-adikku sekalian?
Ya, baik. Tujuan dan fungsi negara yaitu pada zaman kuno, tujuan negara biasanya banyak hal yang berpihak pada kekuasaan atau mengabdi pada kepentingan pengusaha. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan suatu negara, yaitu yang pertama teori Shanghai dari Cina. Tujuan negara adalah untuk kekuasaan belaka. Menurut pendapatnya, untuk melenggakan kekuasaan yang kuat, rakyat harus lemah. Hal ini disebabkan bila rakyat yang kuat, pengusaha akan lemah. Sampai sini adik-adikku sekalian mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi? Jika ada yang bertanya, Bapak ingin persilakan untuk adik-adikku sekalian. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Bapak ingin memberikan tugas kelompok untuk kalian yang akan dipresentasikan minggu depan. Ya, baik. Bapak ingin membagikan kelompok yaitu menjadi 5 kelompok. Kelompok A, B, C, dan D, E. Tugas kelompoknya yaitu wilayah laut Indonesia sangat luas. Kalian catat ya. Wilayah laut Indonesia sangat luas. Bagaimana sikap dan tantangan atau tanggapan kalian melihat adanya salah satu pulau Indonesia diklaim oleh Malaysia, dan beri alasan tentang sikap tersebut. Diskusikan bersama kelompok kalian. Jadi, untuk ketua kelas, Bapak harap minggu depan kelompoknya sudah terbagi atau sudah menjadi 5 kelompok. Ya. Jadi sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Maka Bapak akhiri. Ya, baik, untuk tugas kalian jangan lupa ya, minggu depan kalian harus presentasikan dari kelompok 1 sampai seterusnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.